Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast edisi kali ini, kita akan membahas pidana mati dalam sudut pandang hukum pidana Indonesia. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, kita pernah ini membahas pidana mati, tapi dulu terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, kali ini kita ingin membahas pidana mati dalam sudut pandang yang lebih luas, yaitu sudut pandang hukum pidana. Tidak hanya terkait dengan tipikor, tapi juga pidana mati ditinjau dalam sudut pandang hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kalau kita bicara soal pidana mati, kontroversi ini masih sangat kental sekali gitu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, kalau kita bicara soal pidana mati, nuansa kontroversialnya sangat tinggi sekali. Berdasarkan data di Amnesty International, teman-teman sekalian, saat ini sudah lebih dari 140 negara di seluruh dunia yang telah menghapuskan pidana mati di negaranya masing-masing. Kemudian dari 142 negara tersebut, 51 negara sisanya berarti atau 27% dari seluruh bangsa-bangsa di dunia ini masih mempertahankan pidana mati di negaranya, termasuk yaitu di Indonesia. Nah, kenapa kita bahas tentang pidana mati saat ini? Tentu teman-teman paham betul ya bahwa beberapa saat yang lalu kita menerima satu putusan ya, vonis pidana mati dalam kasus yang sangat ramai sekali di Indonesia. Saya terus terang tidak mau membahas tentang kasus itu teman-teman sekalian, karena kasusnya ya bagi saya pribadi sebetulnya ini kasus yang melibatkan seorang petinggi negara atau seorang pejabat negara. Kemudian kasus ini sebetulnya simpel, pembunuhan berencana. Bukan maksud saya mengatakan bahwa ini kasus yang sederhana gitu, kasus yang kecil, tidak. Tapi kasusnya ya seperti pada umumnya, ada berapa puluh, ada berapa ratus pembunuhan berencana di Indonesia. Tapi kenapa satu perkara ini sangat wow gitu ya, sehingga saya nggak membahas detail tentang kasusnya, tapi saya bahas tentang vonis pidana mati. Masyarakat Indonesia kembali heboh ketika salah satu terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana mati, teman-teman sekalian. Apalagi kita sudah memprediksi bahwa kayaknya dia akan pidana mati nih, karena melihat dari posisinya, kedudukan dia dalam tindak pidana segala macamnya. Sehingga nggak perlu kaget kalau vonisnya pidana mati. Tapi kembali lagi, kalau ada putusan pidana mati di Indonesia, pasti ada masyarakat atau ada beberapa kalangan yang tetap menganggap bahwa ini menjadi permasalahan tentang pidana mati. Kita tahu bahwa di Indonesia, teman-teman sekalian, data dari Amnesty International, situasi pelaksanaan pidana mati di Indonesia ini makin tahun tidak makin menurun sebetulnya. Jadi dalam perkara apapun, kita bicara soal perkara narkotika, kita bicara soal terorisme, pembunuhan, dan lain sebagainya, pidana mati masih dijatuhkan. Bahkan di Indonesia masih mengatur kurang lebih 13 regulasi, ada 13 peraturan yang mengatur tentang pidana mati, teman-teman sekalian. Apa saja itu nanti kita bahas. Kemudian dari segi angkanya sekarang, tahun 2019, tahun 2020 ini ada 18, 19, 20 ini ada peningkatan jumlah vonis pidana mati. Dari 48 tahun 18, tahun 19 ada 80 vonis pidana mati, tahun 2020 ada 117 vonis pidana mati. Jadi makin tahun trennya makin meningkat, teman-teman sekalian. Sehingga nanti tentunya perdebatan tentang kenapa butuh pidana mati dan kenapa pidana mati tetap harus ada di Indonesia akan kesini salah satu bentuknya. Nah, di antara 117 perkara tadi itu, 117 vonis pidana mati tersebut, persentasenya 97% perkara narkotika, 2% perkara pembunuhan, dan yang 1% ini perkara terorisme dan perkara-perkara yang lainnya. Nah, artinya apa? Vonis pidana mati di Indonesia itu mayoritas itu ditetapkan untuk tindak pidana narkotika. Tapi apakah perkara narkotika dalam tahun ke tahun makin menurun setelah ada pidana mati? Jawabannya kan tentu juga tidak. Sehingga ini yang semakin mendorong orang untuk menyatakan bahwa Indonesia harusnya menghapus pidana mati karena nggak ada gunanya. Pidana mati diterapkan tapi makin tahun makin meningkat angka kejahatannya gitu. Sehingga kemarin muncul wacana
korupsi dipidana mati, kemudian beberapa tindak perbuatan kekerasan seksual dipidana mati segala macamnya. Apakah perlu dari segi fungsi tujuan pemidanaannya gitu ya, sehingga perdebatannya akan ke situ teman-teman sekalian. Nah, di Indonesia hari ini itu masih ada 13 regulasi peraturan-peraturan di Indonesia, tidak termasuk yang KUH pidana yang baru ya, KUH pidana nasional tahun 2023. Ada 13 regulasi ini yang mengatur tentang pidana mati teman-teman sekalian, yaitu diantaranya ada KUH pidana tentunya, kemudian KUH pidana militer, kemudian ada lagi undang-undang tentang senjata api, kemudian Penpres tentang pidana sandang pangan, ada lagi Perpu tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Pokok Tenaga Atom, Undang-Undang tentang kejahatan penerbangan, Undang-Undang Psikotropika, korupsi, pengadilan HAM, perlindungan anak, narkotika, dan terorisme. Di beberapa negara di dunia ini makin tahun mulai menurunkan pidana mati menjadi pidana biasa. Beberapa menghapuskan keseluruhan, tapi di Indonesia mengurangi memang. Kalau dulu ada lebih dari 13 regulasi, sekarang tinggal 13, dan dalam KUH pidana dulu juga ada beberapa bab tentang pidana mati, sekarang juga mulai berkurang. Bahkan yang menarik teman-teman sekalian, boleh ya saya mengatakan istilah menarik ya, bahwa pelaksanaan pidana mati hari ini di Indonesia itu sudah bergeser. Ada dugaan teman-teman sekalian bahwa ini adalah wujud kompromi dengan masyarakat internasional ya, bahwa kita tahu setiap Indonesia akan melaksanakan eksekusi pidana mati, masyarakat internasional pasti sudah mengirimkan surat agar Indonesia menunda, agar Indonesia menghapuskan pidana mati dan lain sebagainya. Tercatat sejak tahun 2014-15 di Indonesia, teman-teman sekalian, menurut data Amnesty International sekali lagi, Indonesia hampir setiap tahun memperoleh surat dari PBB tentang hak asasi manusia yang intinya adalah meminta agar Indonesia, pemerintah Indonesia, ini mengurangi atau membekukan atau moratorium atau bahkan menghilangkan pidana mati. Tapi dalam prakteknya kita tidak menghilangkan, tapi seringkali kita memang menunda pelaksanaan pidana mati. Bukan dalam artian memfasilitasi masyarakat internasional, tidak, tapi untuk menuju font eksekusi pidana mati ini kan ada prosedur yang harus dilalui dan panjang prosesnya, sehingga eksekusi sejak tahun 2019 sampai dengan hari ini belum dilaksanakan teman-teman sekalian. Nah, kembali ke masalah pidana mati teman-teman sekalian, bahwa hari ini KUH pidana yang baru, KUH pidana nasional Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur pidana mati sebagai hal yang berbeda. Nah, ini yang kemarin sempat juga diperbincangkan. Ini bagaimana kasus kemarin ini kalau sampai belum dieksekusi mati, kemudian undang-undang KUH pidana sudah berlaku gitu ya, tahun 2026 nanti berlaku. Nah, kira-kira apakah masih menggunakan model eksekusi yang lama ataukah menggunakan regulasi pidana mati yang baru, teman-teman sekalian? Nah, apa perbedaannya antara pidana mati KUH pidana hari ini dengan pidana mati di KUH pidana nasional tahun 2023? Perbedaannya sangat signifikan teman-teman sekalian, bahwa dulu pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok ya. Pasal 10 Undang KUH pidana mati merupakan pidana yang paling tinggi, nomor 1 kedudukannya, dianggap sebagai yang terberat, pidana pokok. Nah, nantinya dalam KUH pidana nasional, pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, tapi menjadi pidana yang bersifat khusus. Nah, pergeseran yang cukup banyak adalah yang tadi saya sampaikan, bahwa sebagai bagian dari kompromi dengan masyarakat internasional adalah Indonesia tidak serta-merta ketika perkara itu dijatuhi vonis pidana mati, tidak serta-merta terpidana akan dieksekusi mati, tapi ada waktu kurang lebih 10 tahun untuk melakukan asesmen terhadap terpidana mati. Kalau dalam waktu 10 tahun terpidana mati mengalami perubahan dari perilakunya ya, menjadi lebih baik tentunya, maka pidana mati tidak perlu dijatuhkan, tapi diturunkan menjadi pidana seumur hidup. Nah, ini yang kemudian kalau saya mengatakan sebagai upaya untuk kompromi dengan masyarakat internasional, tapi bagi sebagian masyarakat ini dianggap sebagai, lalu apa gunanya pidana mati? Kalau dijatuhi pidana mati, vonis pidana mati, ternyata tidak dieksekusi sampai 10 tahun. Berarti terpidana ini mengalami 2 kali jenis pemidanaan, yaitu pidana mati dan pidana hilang kemerdekaan atau pidana penjara seperti itu. Nah, apakah itu betul? Ya, faktanya demikian. Dijatuhi pidana mati tapi dia tidak dieksekusi sampai waktu tertentu 10 tahun. Kalau dia mengalami perubahan perilaku, maka diturunkan jadi pidana seumur hidup. Nah,
bagi saya secara pribadi ini langkah yang konkret ya, langkah yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita tidak bisa menghapuskan pidana mati karena ya tadi itu, dari segi historis, dari segi sejarah, dari segi ketentuan ya kita negara pasal 1 Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa agama-agama di Indonesia pun masih mengenal pidana mati gitu ya, sehingga bahkan ada regulasi-regulasi di Indonesia yang menguatkan posisi pidana mati. Contohnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 misalnya, menganggap bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan sila ketuhanan, sila kemanusiaan, dan lain sebagainya. Juga ada fatwa MUI, teman-teman sekalian, fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya lupa tahunnya, nanti akan saya tuliskan di bawah, yang memberikan fatwa tentang pidana mati itu boleh ya untuk kasus peredaran narkotika di situ. Artinya mulai dari agama, kemudian bicara soal hak asasi manusia segala macamnya, tentang Pancasila ya. Kalau kita bicara asasi manusia, ada Pancasila di situ. Mana yang harus diutamakan? Apakah HAM-nya ataukah Pancasila? Nah, ini perdebatannya akan panjang lagi teman-teman sekalian. Kalau kita bicara pidana mati dihantamkan sama asasi manusia, selesai perdebatannya. Artinya ya otomatis hak untuk hidup manusia melekat, tidak boleh dicabut oleh siapapun, non-derogable ya, tidak bisa dikurangi oleh siapapun. Tapi faktanya hari ini adalah hak asasi manusia pun dibatasi pelaksanaannya. Ada asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia gitu ya. Sehingga kalau kita hari ini berdebat pidana mati dengan tolok ukur adalah asasi manusia, selesai, nggak ada perdebatan. Tapi kalau kita bicara pidana mati, diperdebatkan tentang tujuan pemidanaan, diperdebatkan dengan Pancasila, diperdebatkan dengan konsep tentang efek dari pidana mati, bicara soal angka-angka kejahatan yang tidak makin turun dengan pidana mati. Nah, ini masih relevan untuk diperdebatkan. Tapi kalau kita membahas pidana mati dibandingkan dengan asasi manusia, maka tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan. Oke, teman-teman sekalian, sehingga diskusi singkat kita hari ini tentang pidana mati dalam hukum pidana Indonesia, masih banyak hukum pidana Indonesia yang membahas tentang pidana mati. Bahkan ada putusan di luar hukum pidana, Mahkamah Konstitusi, fatwa MUI yang menguatkan keberadaan pidana mati. Tapi langkah cerdas ya, langkah konkret yang diambil pemerintah Indonesia dengan cara untuk mengubah posisi pidana mati dari awalnya pidana pokok yang paling berat menjadi pidana yang bersifat khusus, tentu juga perlu kita apresiasi sebagai salah satu upaya untuk mengambil jalan tengah gitu ya. Tidak kita hapuskan, tidak kita hilangkan, tapi mekanisme caranya yang kita sesuaikan. Ya tentunya langkah ini akan menjadi kontroversi lagi ya, tentu perlu kita evaluasi lagi, tapi tidak hari ini. Kita jalankan dulu ketentuannya, baru setelah berjalan kita bisa mengevaluasi apakah kebijakan yang dibuat pemerintah dengan undang-undang atau KUH pidana nasional tahun 2023 ini memang berdampak, atau ternyata tadi itu kekhawatirannya justru terpidana akan menjalani dua bentuk pemidanaan, pidana mati iya, penjara juga iya. Oke teman-teman sekalian, sebagai pemantik diskusi kita pada podcast kali ini, semoga berkenan, semoga bermanfaat, semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi, sampai jumpa.